Di tengah proses zikir itu, tiba-tiba si beca ini mengeram. Iya, dia kesurupan. Katanya sih kesurupan ibu si anak kucing yang tadi kejepit itu. Saat kesurupan itu, beca ngomong gini. Siapa tadi yang injek anak gue? Tadi matanya tuh melotot ke arah si Begeng. Setelah ketemu Baba Batong dan menceritakan semua kejadiannya, Baba Batong bilang gini. Udah, lu semua tenang aja. Kagak usah turutin apa yang diminta sama setan itu. Cuman, yang penting ntar malam lu semua zikiran aja di rumah masing-masing. Kagak usah pada keluar dulu. Kagak bakal ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga setiap harinya teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Oh ya teman-teman, pernah nggak sih kalian mengalami kejadian mistis dalam hidup kalian yang nggak pernah bisa dilupain sama sekali? Meskipun kejadiannya itu udah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Kalau pernah, berarti kalian sama dengan beberapa orang dalam kisah yang akan aku ceritain malam hari ini. Karena malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah mistis. Kejadian horor yang dialami oleh sekelompok pemuda yang diteror oleh hantu penunggu jalan baru selama berhari-hari. Cuma gara-gara salah satu dari pemuda ini menginjak anak kucing. Sebenarnya kejadiannya ini udah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi para pemuda yang sekarang udah nggak muda lagi selalu mengingat kejadian tersebut. Buat kamu yang penasaran apa hubungannya anak kucing sama hantu dan bagaimana cerita lengkapnya, pastikan kamu tonton video ini sampai habis tanpa skip-skip dan ambil posisi ternyaman kamu. Hai, aku Mei. Selamat datang di Kismis. Kisah-kisah mistis. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu. Kalau kisah yang akan aku ceritain ini adalah kisah nyata yang dialami oleh suamiku sendiri dan teman-temannya saat mereka masih duduk di bangku SMK. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, aku juga nggak akan menyebut nama asli mereka, tapi menyebut dengan julukan masing-masing ya. Kenalin, namanya Idung, Kiwai, Congor, Botak, Beca, Begeng, Genong, Gendut, dan Bagus. Mereka bersembilan ini adalah teman satu tongkrongan. Beberapa dari mereka ini berasal dari satu sekolah yang sama dan beberapa lainnya dari sekolah yang berbeda. Sehari-hari kegiatan mereka ini ya sekolah, nongkrong, dan sesekali main futsal bareng. Sampai satu malam minggu di tahun 2010, mereka seperti biasa latihan futsal di salah satu lapangan di daerah Pondok Cabe. Selesai latihan, salah satu dari mereka bilang, "Guys, nongkrong di tempat biasa yuk." Dan yang lain pun setuju. Sekedar informasi ya, tempat biasa yang mereka maksud adalah sebuah jalan masuk ke kompleks perumahan di Pondok Cabe yang disebut Jalbar atau Jalan Baru. Jalannya ini cukup panjang, sepi, gelap, ada beberapa pohon rindang, dan di ujung jalannya itu ada gerbang untuk masuk ke area kompleksnya. Tempat ini memang biasa dipakai nongkrong sama anak-anak muda setempat, dan kadang ada beberapa juga pelancong yang datang ke sana. Sesampainya di sana, para pemuda ini nongkrong di bawah pohon belimbing. Mereka ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, bahkan minum-minuman. Bukan cuma itu sih, beberapa dari mereka juga sempat buang air kecil sembarangan di sana. Intinya, perilaku para pemuda ini seakan-akan nggak menghormati penunggu sekitar. Sampai akhirnya sekitar jam 11:30 malam, Begeng, salah satu dari mereka ini berencana beli rokok ke warung yang ada di depan gang pakai motor. Karena motor yang mau dipakai si Begeng ini nggak bisa di-start, akhirnya dia pun harus menyalakan motornya itu dengan kaki. Kamu tahu kan, kalau motor matic starternya itu nggak bisa, pasti harus standar 2 dulu buat nyalainnya. Nah, itulah yang dilakuin si Begeng.
Setelah motornya nyala, dia pun langsung nurunin standar 2-nya. Dan tiba-tiba ada suara kayak suara kucing kejepit gitu. Dan bener aja, ternyata motor si Begeng ini menginjak anak kucing. Yang pas diperiksa anak kucingnya ini langsung kabur. Tanpa mikir hal aneh, Begeng pun berangkat ke warung. Dan sampai balik lagi pun memang gak ada kejadian aneh. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Di tengah percakapan, tiba-tiba si Beca, salah satu dari mereka ini bilang, Lihat tuh, di atas sana banyak banget yang lagi ngeliatin kita. karena si Beca ini orangnya sedikit aneh, yang lain pun gak menghiraukan omongannya dan tetap asik ngobrol sambil tetap minum-minuman. Sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau jelasin dulu nih kenapa si Beca ini dianggap sedikit aneh sama teman-temannya. Jadi, Beca ini pernah cerita ke teman-temannya kalau dia pernah ikut perguruan ilmu hitam dan harus pergi bertapa di hutan atau di gua gitu selama beberapa hari. Bahkan beberapa kali si Beca ini juga pernah makan pecahan gelas pas lagi nongkrong sama teman-temannya. Macam kuda pink aja ya. Keanehan Beca sebenarnya bukan cuma itu. Suamiku pernah bilang kalau si Beca ini pernah menghilang di dalam kamar kosnya. Jadi suatu hari Idung sama Kiwai ini main ke kosannya si Beca. Sampai di depan kamar kosnya, mereka ketok-ketok pintunya tuh. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Karena emang udah biasa main, Idung dan Kiwai pun coba masuk ke dalam kamar kosnya. Dan bener aja, di sana memang kosong, nggak ada siapa-siapa. Idung sama Kiwai ini nyangkanya si Beca lagi keluar. Mungkin beli rokok atau beli makan. Karena emang nggak ada orangnya, si Idung dan Kiwai pun keluar dari kamar dan berinisiatif buat nunggu di depan kamar, karena memang di depan kamarnya itu ada bangku buat duduk-duduk gitu. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba si Beca ini keluar dari dalam kamar kosnya. Merinding gak tuh kalian kalau jadi si Kiwai dan si Idung? Karena jelas-jelas Idung dan Kiwai ini tadi masuk ke dalam kamarnya dan mereka gak nemuin si Beca di sana. Karena penasaran, mereka pun nanya ke si Beca. Lo habis dari mana, Cak? Tadi kami berdua masuk ke dalam, tapi lo nggak ada di sana. Tahu nggak si Beca jawab apa? Dia jawab, Gue dari tadi di dalam kamar kok. dengar jawaban si Beca, Idung dan Kiwai pun mutusin buat balik, nggak jadi main mereka. Nah, setelah itulah si Beca dianggap agak lain sama teman-temannya. Balik lagi ke cerita sebelumnya, karena si Beca ini ngerasa nggak dihirauin sama teman-temannya, dia pun nyeletuk. Enggak, bercanda kok. Dan tetap aja, omongan si Beca ini nggak ditanggapin. Apalagi saat itu mereka kan lagi minum-minuman, jadi teman-teman yang lain nyangkanya kalau si Beca ini lagi mabok. Sekitar jam 12 malam, tahu-tahu seorang perempuan muda muncul dari ujung jalan dekat pintu gerbang. Setelah diperhatiin dari jauh, si Idung sama si Kiwai ini ngerasa kenal sama perempuan ini dan didatangin lah tuh sama mereka berdua. Karena emang para pemuda ini masih ababil alias ABG labil, lihat yang bening-bening, mereka semua langsung ngedeketin tuh cewek. Sebut aja cewek ini namanya Tata. Dia emang cukup terkenal di lingkungan setempat. Si Idung nanya ke si Tata. Dari mana lo, Kak? Tata jawab, gue habis clubbing di Kemang. Dung, anterin gue ke konter depan yuk. Belum juga sempet si Idung jawab, tiba-tiba si Beca nyeletuk. Lihat dulu tuh kakinya, apa nggak? Dengan kalimat itu, mata Tata pun langsung melotot ke arah si Beca. Bahkan Tata juga ngomong, hati-hati kalian, banyak orang yang lagi liatin kalian sambil bawa bolong. Dan Tata pun pergi begitu aja. Para pemuda ini pun mulai ngerasa nggak nyaman. Arahnya ya, si Beca ini bukannya nenangin temen-temennya, tapi seakan dia tuh setuju sama omongannya si Tata. Beca bilang, Iya, banyak yang lagi liatin kita di depan sama di samping. akhirnya mereka semua mutusin buat cabut dari sana saat itu juga. Sampai di depan jalan keluar, Congor dan Jenong ini sempet nengok ke arah belakang, tempat mereka tadi nongkrong.
Karena kebetulan Congor dan Jenong ini boncengan satu motor dan ada di paling belakang juga. Pas mereka nengok, tiba-tiba mereka lihat banyak banget sesuatu yang terbang dari arah tanah ke atas. Wujudnya itu putih kayak sekelompok perempuan yang lagi terbang. Sontak Congor dan Jenong pun langsung tancap gas nyusul teman-temannya yang lain. Karena mereka merasa ini kejadian di luar Nurul, para pemuda ini pun mutusin buat pergi ke rumah orang yang mereka anggap bisa untuk minta pertolongan malam itu juga. Di perjalanan menuju ke rumah orang pintar ini, tiba-tiba si Begeng yang berboncengan sama si Gendut saat itu ada yang narik dari belakang. Sampai-sampai si Begeng ini mau jatuh dari motor. Akhirnya sampailah mereka di rumah orang pintar itu. Akhirnya mereka menceritakan semua kejadian detail apa yang baru mereka alami. Kita sebut aja orang pintar ini namanya Bang Anjas. Umurnya itu masih sekitar 30 tahun saat itu. Tapi meskipun masih muda, dia dianggap bisa berkomunikasi dengan makhluk goib hanya dengan bermodalkan sebatang rokok. Setelah ceritain semua kejadian detailnya ke Bang Anjas pun menyarankan para pemuda ini untuk berzikir bareng-bareng. Setelah semuanya ambil wudhu, mereka pun zikir bareng-bareng, membentuk suatu lingkaran. Saat semua orang sibuk berzikir, ternyata beca ini malah tidur sambil duduk. Di tengah proses zikir itu, tiba-tiba si beca ini mengeram. Iya, dia kesurupan. Katanya sih kesurupan ibu si anak kucing yang tadi kejepit itu. Saat kesurupan itu, beca ngomong gini. Siapa tadi yang injek anak gue? Tadi matanya tuh melotot ke arah si Begeng. Karena si Begeng ini ngerasa ketakutan, dia nggak bisa berkata-kata, mukanya pucat, dan badannya gemetar. Nah, si Bang Anjas ini ceritanya memediasi lah. Bang Anjas nanya ke setan yang lagi masuk ke tubuhnya si beca ini. Emang apa? Setannya jawab. Pokoknya gue nggak mau tahu. Tadi ada yang injek anak gue. Anak gue sekarang sakit. Gue mau lu besok jam 12 malam sediain kelapa hijau di tempat tadi lu injek anak gue. Kalau enggak, anak ini bakal gue ambil. Jadi maksudnya kalau para pemuda ini nggak nurutin perkataan si setannya ini, nyawa si beca bakal diambil gitu. Dengar kalimat itu, para pemuda ini langsung ceming dong. Abis ngancem begitu, ceritanya setannya ini keluar deh tuh dari tubuhnya si beca. Tapi selang beberapa detik kemudian, si beca kemasukan lagi. Nah, kali ini yang masuk ke tubuhnya adalah neneknya si kucing kecil tadi. Berarti ibunya si hantu perempuan yang sebelumnya masuk ke tubuh si beca ya. Neneknya ini bilang, Udah, gak apa-apa. Saya tahu kalian gak sengaja. Gak usah dengerin omongan anak saya. Setelah itu, seketika beca pun sadar. Setelah sadar, beca pun bingung melihat ekspresi semua orang yang panik. Dia pun nanya, ada apa sih? Kok semuanya pada diem? Dan salah satu dari mereka pun ceritain hal yang baru aja dialami si beca. Dan si beca ini juga ikut panik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak terasa suara azan subuh pun berkumandang. Para pemuda yang lagi panik ini siap-siap deh tuh sholat berjamaah di masjid. Karena kebetulan rumah Bang Anjas ini berdekatan dengan masjid. Selesai sholat subuh, mereka semua masih mikirin beberapa kejadian yang semalaman mereka alamin. Apalagi setelah minta bantuan Bang Anjas pun gak bisa bantu apa-apa. Sampai akhirnya Botak punya ide untuk minta bantuan ke bapaknya. Karena katanya bapaknya si Botak ini juga bisa mengusir hantu. Sekitar jam 6 pagi, para pemuda ini langsung datang ke rumahnya si Botak buat minta bantuan bapaknya. Tapi bapaknya bilang kalau dia nggak bisa karena kejadiannya ini terjadi di wilayah lain. Oh iya, tadi aku lupa kasih tahu ya. Kalau kejadiannya ini terjadi di daerah Pondok Cabe Udik, sedangkan rumah bapaknya Botak ini ada di wilayah Pondok Cabe Ilir. Karena bapaknya Botak bilang gak bisa, beliau pun bilang untuk minta tolong sama orang yang tinggal di dekat tempat kejadian. Pagi itu juga, para pemuda ini langsung balik lagi ke Pondok Cabe Udik untuk minta bantuan Abi. Nah, Abi ini adalah orang tuanya dari si Kiwai.
Karena Abi ini orangnya religius, jadi para pemuda ini berpikir kalau Abi bisa bantuin mereka. Setelah ketemu Abi dan menceritakan semua detail kejadiannya, Abi ini bilang kalau dia nggak bisa bantu. Dan dia nyaranin buat minta bantuan ke Baba Batong, salah satu orang pintar di sana yang dituakan juga di wilayah setempat. Padahal ya, Baba Batong ini rumahnya persis di belakang rumah si Idung. Tapi si Idung dan Kiwa yang notabene tinggal di wilayah sana sama sekali nggak kepikiran buat minta tolong ke Baba Batong sejak awal. Ya mungkin namanya juga orang panik, orang takut, jadi mereka nggak bisa berpikir jernih ya. Setelah ketemu Baba Batong dan menceritakan semua kejadiannya, Baba Batong bilang gini, Udah, lu semua tenang aja. Kagak usah turutin apa yang diminta sama setan itu. Cuman, yang penting ntar malam lu semua zikiran aja di rumah masing-masing. Kagak usah pada keluar dulu. Kagak bakal ada apa-apa. mendengar ucapan Baba Batong, para pemuda ini pun merasa lega. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Karena kan dari semalamnya mereka itu belum tidur sama sekali. Tapi Beca ini nggak pulang ke kosnya, melainkan numpang tidur di rumah si Kiwai. Sorenya, sekitar habis sholat maghrib, si Beca ini keluar dari rumahnya si Kiwai dan berencana beli rokok di warung depan. Baru sampai rumahnya si Idung, si Beca ini kayak orang yang ketakutan. Dan kebetulan saat itu Idung ada di dalam rumah dan ngeliat keluar kalau si Beca ini lagi sendirian di luar. Akhirnya Idung keluar tuh dari rumahnya dan nanya ke si Beca, "Mau kemana lu, Cak, maghrib-maghrib begini?" Si Beca jawab, Gue mau ke warung dong. Tapi di depan banyak banget orang. Bawa-bawa golok. Gue takut. Tolongin gue. dengar jawaban si Beca, si Idung ini panik. Dia buru-buru lari ke rumah Baba Batong buat minta tolong. Sayangnya ya, sore itu Baba Batong lagi kurang enak badan dan gak bisa keluar rumah. Di depan rumahnya si Idung, si Beca ini ternyata udah mulai kesurupan. Dari yang tadinya dia ketakutan, dia jadi ketawa-ketawa gak jelas. Ternyata saat itu si Beca ini kesurupan sama makhluk yang ngikutin dia dari perguruan ilmu hitam. Kebetulan saat itu juga para pemuda lainnya datang. Padahal jelas-jelas Baba Batong paginya bilang untuk nggak keluar rumah. Tapi mungkin aksi solidaritas ya. Melihat kondisi Beca yang lagi kesurupan, Uwi, anak dari Baba Batong ini berinisiatif untuk minta tolong ke orang pintar lain. Gilah tuh si Uwi ke rumah Masno, salah satu orang pintar juga di sana. Pas sampai rumah Masno, Uwi ceritain semua kejadiannya. Dan Masno bilang gini, Coba lu beli 3 botol minum. Tapi lu harus beli di 3 tempat yang beda. Kalau udah, lu balik ke sini. Nanti gua bacain. Uwi pun bergegas untuk beli apa yang disuruh sama Masno. Singkat cerita, Uwi udah dapet tuh 3 botol air di 3 warung berbeda. Dan udah dibacain juga sama si Masno. Habis itu dia balik lagi ke rumah dengan tujuan mau kasih air minum itu ke si Beca. Baru sampai rumah, si Uwi yang kebetulan lihat Beca lagi ketawa-ketawa karena kesurupan. Tiba-tiba dia pun ikut kesurupan. Katanya Uwi ini orangnya emang gampang kesurupan. Kalau kata orang sih istilahnya iga jarang. Saat kesurupan, si Uwi ini marah-marah ke si Beca dan yang lain. Dia bilang, Lu semua udah ngotorin tempat gua. Bikin anak gua sakit. dan berbagai kalimat lainnya yang isinya itu keluhan dari ibunya si kucing kecil yang kejepit motor itu. Wah, pokoknya sore itu daerah Pondok Cabe Udik, tepatnya di Jalan Kayu Manis ini heboh. Warga pun mulai datang buat nonton 2 orang yang lagi kesurupan ini. Mendengar ribut-ribut dari arah luar rumahnya, Baba Batong yang lagi kurang sehat pun akhirnya keluar. Saat semua orang berharap Baba Batong bisa bantu, tahu-tahu Baba Batong juga ikut kesurupan. Makin kacau deh pokoknya saat itu. 3 orang kesurupan sekaligus dalam satu waktu. Dan gak ada yang bisa nyadarin mereka semua. Sampai akhirnya Masno, orang pintar yang tadi nyuruh beli 3 botol air itu, datang buat nyadarin Uwi dan Baba Batong. Setelah Masno datang, nyadarin Uwi pun langsung sadar.
Tapi nggak dengan Baba Batong. Karena katanya biasanya Baba Batong ini kalau udah kesurupan dia bisa berjam-jam, baru bisa sadar lagi. Berbeda dengan Uwi dan Baba Batong yang disadarin sama Masno, si beca ini dibawa pergi sama bapaknya dalam kondisi masih kesurupan. Karena ternyata si gendut, salah satu dari pemuda ini nelpon bapaknya si beca pas beca lagi kesurupan dan akhirnya datanglah tuh bapaknya. Alih-alih dibawa ke ustadz, bapaknya si beca ini malah membawa anaknya ke dukun. Sesampainya di rumah dukun, ternyata si beca ini nggak langsung diobatin atau nggak langsung disadarin gitu. Tapi malah dibawa pergi lagi ke kuburan sama si dukunnya. Makin kacau deh pokoknya. Niat hati si dukun ini mau bantu setan yang masuk ke tubuhnya beca buat pulang ke kuburan. Tapi pas sampai di kuburan tahu-tahu dukun ini malah ditonjok sama si beca. Meskipun begitu akhirnya beca sadar. Malam itu sekitar jam 2 malam, pintu rumah gendut tiba-tiba ada yang ketok. Setelah diintip dari jendela, ternyata yang datang itu adalah beca dan bapaknya. Dan mau nggak mau, si gendut ini akhirnya bukain pintu tuh buat mereka berdua. Saat itu bapaknya beca bilang ke si gendut, "Saya titip beca ya." Si gendut ini bingung. Mau dia tolak, dia nggak enak. Tapi kalau nggak ditolak, nanti kalau si beca kesurupan lagi gimana? Namun dengan perasaan berat dan takut, akhirnya gendut pun membolehkan beca tidur di rumahnya malam itu. Dan untungnya sampai pagi nggak ada kejadian aneh-aneh lainnya. Gak tahu apa ya yang ada di pikiran bapaknya si beca saat itu. Kenapa anaknya yang habis kesurupan ini bukannya dibawa pulang, malah dibawa ke rumah orang lain. Beberapa hari berlalu, setelah banyak kejadian yang dialami oleh 9 pemuda ini, mereka sepakat untuk nggak menghubungi beca dulu dalam beberapa waktu, karena masih syok dan takut juga. Tapi meskipun udah berlalu beberapa hari, para pemuda ini kadang masih diganggu juga sama hantu-hantu ini. Meskipun gangguannya nggak semengerikan sebelumnya. Oh iya, sebelum aku tutup, aku mau kasih tahu nih. Di awal aku udah jelasin kan, kalau si Tata, cewek yang muncul dari ujung jalan baru itu, dia ngakunya habis clubbing di Kemang. Nah, usut punya usut, ternyata malam itu, si Tata ini sebenarnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia kebangun, dan langsung pergi gitu aja. Dan itu ternyata, dia pergi ke jalan baru, tempat para pemuda tadi nongkrong. Pulang dari jalan baru, si Tata balik lagi ke rumah, dan ternyata minta kopi pahit ke ibunya. Karena ibunya juga sedikit metal ya, bukannya diturutin, tapi si Tata ini katanya malah digampar. Oke, itulah akhir kisah mistis kita malam ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Ceritanya cukup rumit ya, tapi sebenarnya inti dari kisah ini bukan tentang horor aja sih, tapi tentang bagaimana kita belajar menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Tentang adab bertamu dan berperilaku di tempat baru. Bukankah sebagai manusia pun kita akan marah kalau ada orang yang masuk ke rumah kita tanpa permisi, mengotori rumah kita, dan berbuat gaduh di tempat kita. Semoga kisah ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua dan mengingatkan kita kalau sesungguhnya mereka itu ada. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya kisah-kisah mistis yang selama ini nggak bisa kamu lupain, boleh kirim pengalaman kamu ke email yang ada di deskripsi ya, biar kamu nggak ngeri sendirian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.